Halo sahabat sekalian, ketemu lagi di channel PLTS Sederhana. Gimana kabar sahabat semua? Semoga tetap dalam keadaan baik dan sehat selalu. Kali ini saya akan membahas tentang modem saya yang kemarin itu rusak dan coba saya untuk perbaiki. Kali ini saya akan membahas tentang modem saya yang beberapa hari lalu sudah saya posting di tab komunitas. Dan ini keadaannya rusak dan perlu saya perbaiki untuk kebutuhan internet saya. Oke sahabat, jadi ini adalah modemnya yang sudah rusak. Untuk kerusakannya ketika disuplai menggunakan adaptor chargernya ya melalui sini, maka ada alat yang sangat panas ya ketika dicolokkan. Cuman alat itu sudah saya bongkar ya, sudah saya congkel di sini sahabat. Ini panas banget dan memang keadaannya sudah gosong gitu ya. Jadi saya coba congkel dan saya beri power supply menggunakan adaptor chargernya ya. Itu sudah nggak panas lagi ya, nggak panas, aman ya. Cuman untuk suplai catu dayanya itu nggak sampai ke mesin dari modem ini. Tapi jika menggunakan baterai ya, ini ada baterainya. Jika menggunakan baterai maka modem ini nyala. Artinya yang ini nggak bisa mengecas baterai ke sini, ataupun adaptor chargernya ini nggak bisa masuk ke baterai. Nah ini bisa menggunakan baterai ataupun juga tanpa menggunakan baterai. Ketika menggunakan baterai ya seperti backup saja baterainya. Ketika mati lampu maka baterai ini berfungsi untuk menyalakan modem ini. Ketika tanpa menggunakan baterai maka modem ini tetap nyala menggunakan power supply-nya ataupun dari adaptor chargernya. Tanpa menggunakan baterai tetap bisa nyala. Nah masalahnya sekarang modem ini tidak bisa dicas menggunakan adaptor chargernya. Jadi saya harus mengupayakan agar baterainya ini terisi terus ya, bisa penuh terus meskipun tanpa dicas di sini. Nah opsional lainnya ataupun jalan lainnya ya kita harus mengecas baterai ini lewat sini ya, lewat jalur baterainya langsung. Bisa melalui BMS yang bawaan ini, bisa juga dengan menambahkan BMS-nya. Dan saya memilih untuk mengecas menggunakan BMS lain karena untuk BMS ini di sini ada seperti PTC ataupun ya untuk sensor suhu gitu ya. Jadi misalnya baterai ini panas, maka modem ini otomatis menonaktifkan sistemnya gitu supaya tidak terus terjadi panas. Bisa juga BMS ini protect gitu supaya tidak terus panas. Ya seperti itulah, pokoknya ada proteksi suhu gitu ya untuk di sininya. Sebenarnya bisa langsung dari sini ya. Tapi saya nggak mau ganggu sistem ini, kemungkinan ini bisa berhubungan langsung ke sistem yang ada di sini gitu. Jadi saya sudah beli BMS 2S ya, kecil saja. Ini kurang lebih yang ini juga, cuman ini lebih bagus sepertinya karena sudah ada tulisan ROHS ya, ROHS gitulah pokoknya. Kemudian ini saya beli murahan saja, yang penting bisa saya mengecas dari luar gitu. Ini nyala kok sahabat ya, ketika dikasih baterai maka wifi-nya nyala gitu ya. Ada kelihatan lampu di sini ya, ini nyala. Dan sudah saya tes ya, saya cek di webnya itu berfungsi gitu, sistemnya tetap berjalan dengan baik ketika menggunakan baterai ya. Nih nah tugas saya itu memasang BMS ini ya ke baterai ini, kemudian saya akan menggunakan step up
kecil ini ya, untuk mengecas baterai ini melalui BMS ini. Jadi output dari step up ini masuk ke BMS ini baru ke baterai. Jadi tidak mengganggu sistem yang ada di modem ini. Nah, ini untuk inputnya saya akan menggunakan micro USB sebagai input dayanya gitu. Sebenarnya bisa juga menggunakan kabel dari sini, cuman kadang saya menggunakan modem ini di luar. Jadi ketika jaringannya kurang bagus dan saya sedang upload video, maka modem ini akan saya cabut dan saya bawa ke jaringan yang lebih bagus. Jadi modem ini harus bisa berfungsi sebagai portable gitu ya. Jadi bisa dibawa kemana-mana dan diletakkan di mana-mana yang jauh dari listrik gitu, supaya saya bisa mendapat jaringan yang bagus. Oke sahabat, langsung saja ke pemasangan BMS ini ya. Yang ini nggak ada masalah sudah. Jadi masalahnya saya harus memasang BMS sendiri. Ini singkirkan dulu. Nah, untuk BMS ini pemasangannya saya akan pasang di sini ya, di sini, supaya yang keluar dari sini hanya kabel saja. Dan saya sudah potong kabel-kabelnya. Untuk di sini ada tanda B- kecil ya. Coba saya angkat dulu. Ini. Untuk di sini ada tanda B+ dan di sini B-. Kemudian di sini ada tulisan BM, ini untuk ke baterai yang sebelah sini yang disusun secara seri ini. Kemudian ini untuk P- dan P+. Jadi ngecasnya nanti lewat sini. Untuk pemasangannya nanti saya letakkan seperti ini ya. Ini ke sini gini. Untuk B- saya menggunakan kabel putih. Kemudian yang B+ saya menggunakan kabel merah ke sini ya. Ini. Kemudian yang sini ini saya pasang ke sini gini. Ini ya. Oke, saya solder dulu. Oke sahabat, ini sudah saya solder kabelnya dari BMS ke baterainya. Selanjutnya saya akan pasang kabel untuk inputan pengecasan di P- dan P+ nya ini. Dan ini setelah kabelnya disolder. Dan sudah saya kasih pembatas supaya tidak terjadi short. Kemudian untuk atasnya saya tutup juga supaya tidak terjadi short juga. Oke, gitu. Dan selanjutnya akan saya coba cas menggunakan step up USB ini. Dan untuk tegangan output yang terbaca dari step up ini di 7,74 ya. Coba saya naikkan sedikit ke 7,9. Bentar, ini saya putar sampai pas di 7,9. Oke, sekarang untuk voltasenya sudah berhenti di 7,9. Kemudian akan coba saya caskan ke kabel yang ini ya, kabel yang dari BMS ini. Kenapa tidak saya buat 8,4? Tujuannya supaya baterai ini tidak selalu penuh ya, karena sistemnya dari step up ini kan terus menerus berada di voltase tersebut, tidak turun tidak naik. Jadi saya paskan di 7,9 saja. Nah, agar tahu apakah ini bisa mengecas ke baterai atau tidak, saya menggunakan wattmeter ini sebagai pengukurnya gitu. Nah, untuk yang min saya letakkan ke sini ya, karena arusnya ngalirnya di sini. Nah gitu.
gitu. Kemudian untuk min plusnya saya tetap ngambil di sini, dan plusnya itu juga ikut di sini gitu. Kemudian untuk min itu dari sini disambung ke bagian sini. Oke, ini ada masuk ya dari step up ini menuju ke baterai yang ini ya. Ini sekitar 2,3 watt ya, ngalir ke sini, mengecas gitu ya. Berarti ini sudah fungsi ya. Dan untuk ini tidak terlalu ada indikasi panas ya, biasa saja. Dan ini sudah berhasil digunakan untuk mengecas. Coba saya cabut ini. Apakah berhenti di sini? Ya, berhenti ya. Tidak ada terjadi pengecasan. Kemudian oke. Ya, ngecas ya. Ini karena selisih baterai dan step up ini voltasenya tidak jauh beda, jadi tidak terlalu besar untuk wattnya yang ngalir ke baterai ini. Tapi ini sudah berfungsi dan saya rasa ini sudah bisa digunakan. Nah, selanjutnya saya akan memasang ataupun menyolder kabel yang dari baterai ini ke step up ini dan memposisikan supaya tidak berantakan. Jadi kemungkinan ini tempatnya saya akan letakkan di bawah sini ya. Jadi nanti tetap ada kabel yang keluar dari sini menuju ke sini. Kemudian nanti saya lem ataupun saya kasih double tip supaya lengket. Jadi bisa dicas langsung lewat samping sini gitu. Dan saya tinggal menggunakan cas HP ataupun lubang stiker, saya dekatkan ke tempat modem ini. Oke, coba saya solder dulu ya. Dan ini hasilnya setelah saya solder. Ya, walaupun nggak rapi, yang penting kuat. Kemudian untuk trim portnya ini saya kasih lem bakar biar nggak muter-muter sendiri karena sangat sensitif. Keputar sedikit saja voltasenya bisa naik. Oke, selanjutnya saya rapikan. Oke sahabat, ini sudah selesai saya rapikan. Jadi serapi apapun tetap ada kabel yang keluar. Cuman ini sudah lumayan rapi ya. Dan coba saya nyalakan. Nah, kelihatan ya, ini ada indikator. Oke sahabat, jadi untuk modemnya ini sudah nyala, bisa digunakan untuk kebutuhan internet. Dan seperti ini. Dan jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Bye!